Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PD eksak. Jadi bagaimana PD eksak, kita lihat bentuknya. Jadi bentuknya itu mx, y plus nx, y. Sini absen sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya kita lihat teorema berikut. Oke, pada teorema tersebut bentuknya sudah kelihatan seperti ini ya. Setelah itu ada my sama dengan nx. Itu apa maksudnya? Itu adalah syarat untuk mengecek dia itu PD eksak atau tidak. Nah, untuk lebih mudahnya kita coba contoh ya. Jadi contohnya dari buku Elementary Differential Equation and Boundary Value Problem. Jadi di buku tersebut tertulis 2x plus y kuadrat ditambah 2xy, y absen sama dengan 0. Nah, untuk ngecek PD eksak atau tidak kan begini, my sama dengan nx. Kita coba lihat PD ini. Nah, PD ini bentuknya sama dengan PD ini. Caranya bagaimana? Jadi ini ada y absen, ini ada y absen, ini ada pembatas plus, berarti ini punya n x, y, berarti ini adalah nx, y. Di sini adalah mx, y. mx, y. Nah, sampai sini paham? Paham kan? Jadi untuk ngeceknya my sama dengan nx itu maksudnya bagaimana? Jadi kita sudah punya mx, y itu sama dengan 2x plus y kuadrat, dan nx, y itu sama dengan 2xy. My itu maksudnya begini. Jadi untuk fungsi ini itu diturunkan terhadap y saja. Jadi bisa kita tulis my sama dengan, ini tidak ada variabel y-nya, maka dia jadi konstanta. Kalau diturunkan jadi 0, berarti tinggal ini saja. Plus y kuadrat diturunkan terhadap y jadi 2y. Untuk ini bagaimana? Ini adalah nx. Jadi fungsi ini itu diturunkan terhadap x saja. Berarti nx itu sama dengan, ini x ya, diturunkan makanya 1, berarti jadi 1. Berarti tinggal 2 kali 1 kali y tinggal 2y. Maka bisa kita tulis my sama dengan nx. Karena my sama dengan nx, maka ini adalah PD eksak. Untuk itu prosesnya kita bisa lanjut step selanjutnya. Bagaimana caranya? Jadi saya akan membuat dalam bentuk, jadi mx, y itu sama dengan do(c) per do(x). nx, y itu sama dengan do(c) per do(y). Oke, sampai sini maka
saya akan nulis begini, per do X plus do C per do Y. Di sini dy per dx itu sama dengan 0. Tahu dari mana ini? Ya, ini memakai aturan lantai. Untuk lebih jelasnya kita lihat cuplikan berikut. Oke, mungkin saya perjelas di dx ini kan y absen ya, absen. Jadi bentuknya mirip sama yang di sana. Apa gunanya kita membawa bentuk PD tadi terhadap bentuk ini? Jadi kalau tadi dz per dt itu sama dengan 0, maka di sini kita bisa tulis ya do C per do X plus do C per do Y. Di sini dy dx itu sama dengan dc per dx, ya kan? Ini sama dengan bentuk yang tadi, dz per dt sama dengan do z per do x dikali dx per dt plus do z per do y dikali dy per dt di cuplikan tadi. Nah, sudah sampai sini, maka kita punya dc per dx itu sama dengan dc per dx itu sama dengan ini, ya kan? Ini itu sama dengan ini, dan ini hasilnya berapa? Hasilnya 0. Maka di sini hasilnya 0. Oke, tugas selanjutnya kita harus mengetahui fungsi dari C itu sendiri. Jadi fungsi dari C itu berapa? Kita bisa tulis di sini. Oke. Do C per do X itu sama dengan X, Y. X, Y itu ini. Ini itu adalah ini. Berarti do C per do X sama dengan 2X plus Y maka 2. Ya enggak? Berarti ini ceritanya gimana? Ceritanya fungsi C itu sudah diturunkan terhadap X, maka didapat nilai ini. Berarti kalau hanya mencari fungsi C-nya bagaimana? Ya, ini kan diturunkan terhadap X, maka ini diintegralkan terhadap X, maka dia akan kembali ke fungsi C itu sendiri. Oke. Di sini yang ada X ini kan. Jadi X pangkat 2 per 2. 2 per 2 berapa? 1. Saya hapus. Di sini Y kuadrat dikali X. Jadi kita punya fungsi C-nya sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat X. Setelah itu kita punya juga fungsi C do C per do Y sama dengan Nx, Y. Nx, Y ini berarti ini 2xy. Ceritanya gimana? Ini adalah fungsi C yang sudah diturunkan terhadap Y. Maka untuk mengembalikan fungsi C-nya bagaimana? Ya diintegralkan terhadap Y. Berarti C-nya sama dengan
Iya. X, Y. Y-nya pangkat 2 ya. Pangkat 2 di sini 2 per 2. 2 per 2. 2 per 2, 1 saya hilangkan. Sudah. Terus saya tambahkan supaya sama dengan ini, maka saya tambahkan X pangkat 2. Karena X pangkat 2 itu sama halnya dengan konstanta dalam fungsi yang diturunkan terhadap Y di sini. Contohnya begini, X Y pangkat 2 ditambah X kuadrat, coba ini diturunkan terhadap Y, maka variabel Y nya saja kan, berarti di sini tinggal 2XY plus, karena ini tidak ada variabel Y nya, maka dia akan jadi 0 plus 0. Dan ini kembali lagi ke sini ya. Jadi penambahan ini hanya untuk menyamakan bahwasanya fungsi ini sama dengan fungsi ini. Dan boleh mau X pangkat 3 boleh, mau X pangkat 5 boleh, tapi kan nggak sesuai sama itu. Jadi kita mencari yang sesuai. Sudah, saya hapus. Atau saya tidak usah hapus. Jadi kita punya bentuk C di sini. Nah, kita bisa tulis ini beginilah. X Y pangkat 2 tambah X kuadrat, biar sama dengan ini. Oke, saya hapus dulu. Ya, atau tidak usah dihapus, ini kayaknya cukup. Berarti kita punya fungsi C berapa? X Y pangkat 2 plus X pangkat 2 ya, itu. Nah, kita sekarang sesuaikan dengan persamaan ini. Berarti D C-nya berapa? X Y pangkat 2 tambah X pangkat 2, dx sama dengan 0 ya. Berarti D XY pangkat 2 ditambah X pangkat 2 sama dengan 0 dx. Integralkan, maka didapat XY pangkat 2 ditambah X pangkat 2 sama dengan C. Maka kita punya penyelesaian persamaan diferensial adalah XY kuadrat plus X kuadrat sama dengan C. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Paham ya? Fungsi C di sini adalah fungsi C X, Y kan, karena dia memuat X, Y. Bantu kami dengan like dan subscribe ya. Terima kasih.